Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Firma Dila Soleh dan rekan saya. Nama saya Hasbuna Nasoro. Kami di sini akan survei K3 di PT Robo Marin. Langsung aja yuk. Ada pertanyaan, bagaimana perusahaan mengelola bahan kimia berbahaya, limbah maupun zat beracun? Gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke perusahaannya, gitu kan. Kalau di Robomerin itu kita minim dengan bahan-bahan yang seperti itu. Gitu. Ya, yang paling berbahaya di kami adalah baterai. Gitu. Kenapa saya sering menyebut baterai? Karena memang yang utama di kami itu adalah baterai. Gitu. Baik dia ketika dia sudah umurnya habis, nggak bisa sembarangan buang. Ya jangankan baterai sebesar ini, kalau kalian tahu baterai-baterai kecil itu, nah itu kan suka ada tulisannya tuh. Nah, tidak boleh langsung dibuang ke tempat sampah kan seharusnya. Nah itu. Nah, kalau dalam mengelola limbah itu, disitulah baru kita kerjasama dengan yang lain. Jadi ada beberapa, kita kerjasama dengan beberapa bank sampah. Jadi kan sampah itu juga kita pilah ya, yang B3 mana, yang ini mana gitu. Nah untuk sampah elektronik, sampah baterai itu kan nggak semua bank sampah juga bisa terima. Jadi kita kerjasama dengan bank sampah yang memang bisa mengelola sampah elektronik, sampah baterai. Sampai nomor berapa tadi? 6 sekarang. Perusahaan melibatkan karyawan dalam upaya peningkatan K3. Nah ini sebenarnya tadi udah dibahas juga. Jadi kita meningkatkan itu tuh dengan mendorong partisipasi aktif. Itu contohnya seperti pelaporan insiden, kemudian mereka juga akan diminta pendapat mereka gitu. Jadi menurut mereka apa sih yang bisa mereka improve, baik dari mereka sendiri atau lingkungan kerjanya, supaya lebih aman gitu. Itu selalu kita lakukan gitu. Terus juga mereka akan memberikan saran, yaitu sarannya baik secara sistem maupun Pak baiknya kalau teknis itu begini. Nah itu juga akan kita minta gitu kan. Jadi yang membedakan ya karena kita perusahaan orangnya sedikit ya. Jadi yang membedakan satu perusahaan itu, kalau perusahaan yang sudah besar itu biasanya akan kendalanya di komunikasi. Yang bawah gitu teknisi itu akan sulit sekali saran mereka ini sampai ke atas. Nah, komunikasi yang efektif itu memang harus dibangun jadi budaya perusahaan. Tapi nanti kembali lagi ke perusahaan masing-masing karena budaya komunikasi satu perusahaan dengan perusahaan lain itu akan berbeda sekali. Tapi kalau pengen perusahaan itu cepat berkembangnya, seharusnya komunikasi yang efektif baik dari atas maupun bawah ke atas itu harus ada. Nah disitulah kita membangun. Jadi kita karena kebetulan orangnya masih sedikit, sangat mudah untuk kami untuk berkomunikasi baik dari level direksi ke kasarannya ke security, ke OB itu mudah sekali. Nah, jadi dari situ kita improve untuk nggak hanya K3 ya, semuanya itu akan terus. Terus nomor 7, peran manajemen dalam mendukung K3. Nah itu sebenarnya sama itu tadi. Dari manajemen sendiri kita memang memberikan, jadi karyawan itu bisa ngobrol langsung dengan siapapun gitu. Jadi ketika ada insiden kasarannya mereka tak bisa dan tahu caranya untuk berkomunikasi dengan tingkatan manajerial gitu. Jadi dari situ harapannya kita akan lebih adaptif ke depannya, lebih baik dalam mencegah insiden, terus implementasi K3 yang lebih baik. Nah di situ. Terus selain itu juga ya kantor udah denger tuh ya nggak didengar doang gitu, tapi dari manajerial itu juga mereka akan memberikan budaya yang cukup gitu. Misalnya Pak kita perlu ya itu tadi, bisa handling battery kita butuh upper yang khusus. Itu ya itu akan dipertimbangkan di manajerial. Oh ya, apakah memang ini urgenitasnya tinggi atau tidak? Nah itu kan ada pertimbangan juga di sana gitu. Nah nanti dan itu
Kalau ketika itu ada tingkatannya kan, jadi saran-saran itu pasti akan ditampung, terus dievaluasi mana yang tingkatannya dirasa urgenitasnya tinggi, mana yang sedang, dan juga mana yang bisa dengan improvement saja gitu. Jadi kan nggak semuanya harus dikasih ya, bisa juga dengan dilakukan dengan perbaikan. Nah, dari situlah nanti dari pihak manajerial akan memberikan sumber daya yang cukup, jadi tempat kerjanya yang memang aman gitu. Terus selain itu juga ya setelah dikasih ya kita akan ngecek gitu kan, manajerial akan ngecek misalnya nih udah dibagi nih, kamu harusnya nyolder di sini, ternyata nyolder di dekat machining. Nah itu kan ada ketidakpatuhan. Nah, itu juga akan kita awasin setiap saat gitu. Bener nggak sih dia mengerjakan pekerjaan itu di tempat yang sudah ditentukan gitu. Jadi kayak tadi kan nanya, kan kita udah dibagi zona-zona gitu. Jadi bener nggak dia melakukan pekerjaan A ini di zonanya gitu. Itu tetap akan kita amati setiap saat. Dari manajerial akan memastikan bahwa itu dilakukan dan juga memberikan pengawasan untuk implementasinya itu. Nomor 8, bagaimana perusahaan merespon insiden. Nah, ini udah dibahas juga. Ya, dan apa langkah-langkahnya, ini udah jawab ya tadi ya, kurang lebih. Kalau ada insiden satu orang, intinya dampaknya kita konten dulu, pasti orangnya dulu gitu. Terus kalau perlu di P3K ya P3K segala macam, kemudian alat yang terdampak, baru setelah itu kita akan melakukan reporting, dan di reporting itu juga kita melakukan penyelidikan. Jadi kira-kira penyebabnya apa, terus perbaikan yang bisa dilakukan apa. Untuk di Robomarin sendiri, karena di sini kan saya melihat cukup banyak machining atau aset-aset perusahaan yang istilahnya butuh untuk di maintenance atau butuh tindakan preventif gitu untuk perawatan. Kira-kira dari Robomarin sendiri ada nggak sih upaya untuk maintain aset-aset perusahaan yang berjalan seperti ini gitu, dan tindakan preventif berupa apa gitu yang Robomarin jalankan untuk menjaga mungkin kualitas atau misalkan kondisi dari aset dari mesin di Robomarin ini gitu. Pasti kalau mesin sih harus ya. Betul, makanya salah satu yang tadi sempat saya singgung itu masalah memberikan tempat kerja yang sesuai gitu ya. Itu adalah salah satunya itu memberikan bahwa alat kerja mereka itu cukup aman gitu. Jadi jangan sampai alat kerja itu aus kemudian dipakai dan menyebabkan kecelakaan. Itu sempat saya singgung tadi di depan. Jadi perawatan rutin itu memang harus dilaksanakan untuk mesin-mesinnya sendiri, untuk alat pendukung dari mesinnya itu sendiri itu dilakukan gitu. Jadi ya itu kalau maintenance itu kalau mesin tuh kayak satu yang paling simple itu adalah kebersihannya. Nah itu dan itu kita juga berikan pengetahuan ya ke karyawan yang menghandle. Jadi biasanya kita tuh di sini karyawan begitu memakai satu mesin, dia tidak boleh meninggalkan mesin itu dalam kondisi masih kotor. Gitu. Jadi kasarnya setiap selesai penggunaan memang dia harus dilakukan perawatan rutin, dibersihkan minimal, kemudian seperti pengecekan pelumasnya, terus pengecekan. Nah kalau yang rutin kan itu biasanya pelumas sama pembersihan, ya maksudnya yang rutin daily gitu ya. Setelah digunakan itu pasti langsung dikerjakan. Tapi ada juga kan yang sifatnya itu sifatnya apa namanya setelah sekian jam kerja. Nah itu juga ada. Jadi setiap mesin itu punya ininya sendiri, lognya sendiri masing-masing. Kapan dia harus dicek ininya, kapan ini harus dicek. Oh iya, boleh tahu nggak kalau dari Robomarin sistem kayak misalkan pengecekan atau misalkan pemantauan mesin ini preventifnya, misalkan harus dimaintain tanggal berapa, lalu part-part apa saja yang kemudian harus diganti di tanggal berapa itu ada caranya nggak? Ada lognya atau lognya secara manual atau manual? Masih karena mesin kita kan belum banyak, jadi belum perlu ini juga. Karena kalau kita membuat sistem yang terlalu berat, kemudian dia itu akan mengambil man hour lebih berat juga. Nah di situ jadi perusahaan itu biasanya dia akan menerapkan suatu sistem itu dilihat seberapa perlunya gitu. Jadi
beda dengan mesin pabrik yang Mesh Pro ya, yang mesinnya udah banyak banget. Nah, kalau kayak gitu sistemnya manual itu kelamaan gitu, karena nanti baru ngecek satu terus nanti ditumpuk jadi satu yang akan menganalisis report. Jadi biasanya itu akan by software lah gitu, mereka laporannya juga nggak manual kayak gitu. Terus beda dengan kita, kenapa kita belum perlu seperti itu, karena ketika ada apa-apa gitu, kita sendiri yang melakukan perawatan gitu. Beda dengan di pabrik yang udah Mesh Pro ya, perawatan bisa jadi pihak lain lagi gitu. Nah, kita kan enggak, kita di sini yang melakukan perawatan itu ya kita sendiri juga gitu. Nanti yang biasanya kita akan sesuaikan adalah jadwal produksi gitu, karena misal nih yang paling simple yang suka terjadi itu adalah 3D print kasarannya, ya simple as 3D print gitu ya. Gitu, ternyata si nozzle-nya udah kotor gitu. Nah, jadi harus ada pembersihan, memang biasanya dilihatnya dari jam kerjanya. Jadi dia udah ngeprint berapa lama, terus nanti lama-lama pasti si nozzle-nya itu kotor. Nah, itu ada dia ada catatannya kapan terakhir diganti. Dan nanti ketika dia dikasih kerjaan, dia akan ngecek dulu nih. Misal nih kayak dia mau ngeprint A. Nah, ngeprint A itu kalau di software 3D print itu kan udah ada estimasinya. Butuh bahan sekian, waktunya sekian. Nah, itu akan masuk ke cycle pembersihannya atau belum gitu. Nah, kalau jadi jangan sampai si pembersihan nozzle itu akan mengganggu. Nah, jadi biasanya kita di situ akan sesuaikan jadwal produksinya gitu. Kita majukan perawatannya supaya produksinya nggak terputus. Jadi salah satu upaya pemantauannya itu adalah sebelum mesin digunakan. Betul. Betul sekali. Oke. Terus ya, silakan. Untuk perusahaan ini, apakah tahun belakangan ini pernah terjadi kecelakaan kerja yang berakibat cedera ringan atau berat terhadap fisik karyawan? Apakah ada? Cedera ringan ada, ada, tapi gimana ya? Ada, karena kami kan sering deploy alat ke laut. Nah, jadi biasanya kecelakaannya terjadi di sana. Jadi contoh ringannya kemarin yang berenang kena ubur-ubur. Nah, simple as that gitu. Jadi bukan yang, kalau yang sampai cedera berat alhamdulillah enggak. Ada sih kemarin berangkat kerja kecelakaan di jalan. Ya ada, tapi itu kalau di kantor alhamdulillah enggak ada. Gitu. Kalau di kantor alhamdulillah nggak ada sih. Kayak kasarannya teteh yang tiap hari masak juga nggak pernah kepotong tangannya gitu. Resiko yang cukup besar itu justru di Lapangan. perusahaan. Iya. Kalau karena yang kita hadapi kan memang tidak bisa kita kondisikan ya. Memang kamu bisa memilih, saya hari ini mau deploy alat ini, kita harus berenang, terus ubur-ubur jangan datang dulu ya, kayak gitu kan nggak bisa ya. Tuh. Terus kemarin juga meskipun udah kita lakukan preventif ya, dalam artian ketika berenang itu kita selalu pakai bodysuit yang full gitu, lengan panjang, ini panjang, terus pakai kaos tangan, pakai sepatu selam gitu ya. Cuman ya ubur-ubur tuh kan itunya mana-mana ya gitu. Terus kemarin juga entah gimana ceritanya kakinya sobek gitu. Ya namanya juga pas berenang ya, terus biasanya kena apa namanya, bukan batu karang, yang jahat itu tritip. Kamu tahu tritip? Oh iya. Iya, betul. Kayak kerang yang lincip-lincip gitu terus kena. Nah itu tuh tajam banget itu kabel kami yang dari Kevlar aja sobek gitu. Terus sedangkan dia kan nempel di mana-mana tuh, di dermaga banyak, di tali-tali aja banyak. Saya boleh bertanya? Silakan. Berarti kalau emang terjadi kecelakaan kerja dari perusahaan sendiri itu bakalan menanggung biaya untuk penanggulangan itu sendiri atau? Penanggulangan. Ah, Ya, kalau kayak tadi ya, penanggulangan tuh contohnya ketika berenang itu tadi, kan saya bilang dia akan pakai bodysuit, pakai sepatu, ya itu kantor sediakan semuanya.
gitu. Terus kayak misal kita kerja di atas kapal, kita harus pakai life vest segala macam, ya itu kantor sediakan. Gitu. Ya. Teh izin nambahin pertanyaan ini. Berarti kalau misalnya dari perusahaan sendiri, kira-kira ada semacam asuransi kesehatan nggak? Oh ya, pasti. Gitu kayak, ya itu tadi contoh yang, jadi kita begitu berangkat kerja, itu udah ada asuransi yang mengcover. Jadi kayak kemarin rekan kami ada ya di jalan sih ya, kita yang nggak tahu di jalan, dia menghindari orang terus dia jatuh gitu. Terus nah itu yang ke cover adalah asuransinya itu gitu. Karena kalau BPJS nggak bisa ya di jalan kan. Bu, Ya gitu guys. mau bertanya, menyinggung tadi dengan Hasbuna yang kesehatan, kan dari tadi ngomongin keselamatan. Kalau kesehatan dari PT sendiri ada kayak, setahu saya kan kalau di PT lain tuh ada kayak misal vitamin atau apa untuk pekerja gitu, sebagai apa ya, doping lah gitu, atau kayak bagaimana gitu, ada ya doping lah bahasanya gitu, kesehatannya gitu. Jadi kalau untuk kesehatan kita tuh ada med check setiap 3 bulan sekali. Oh, ada berarti. Ada med check ya. Biasanya kalau pas ada anak magang dari Polman lagi di sini, kita juga dia ikut med check juga. Gitu. Gitu. Kita med check itu 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan. Terus kalau dia lagi di lapangan itu terutama itu memang kita akan tambahin tuh tadi yang seperti kata kamu doping ya, itu akan kita berikan gitu. Biasanya kayak kita nambah vitamin gitu. Vitamin. Terus kayak kemarin COVID gitu, kantor juga akan menyediakan vitamin C seperti itu kita sediakan gitu. Oke, siap. Makasih, Bu. Baik Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Perkenalkan terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Firmadila Soleh. Nama saya Hasbuna Nasoro. Kami di sini akan mewawancara Mas sebagai kepala lab di mikroprosesor. Iya. Yang Prosesor dan digital ya. Iya, betul Mas. Kalau boleh tahu Mas, bagaimana Anda memastikan bahwa peserta praktikum memiliki pengetahuan dasar tentang prosedur keamanan K3 ini? Pertama kan sudah disediakan SOP ya, yang saya terima dari Kaleb sebelumnya ya, Mas Abi ya. Itu kan udah ada dokumen-dokumen SOP tentang penggunaan teaching aid, kemudian penggunaan alat-alat praktikum gitu ya. Nah itu pun mungkin bisa dilihat ya di ruangan lab gitu, dan di beberapa dokumen job sheet itu kan sudah ada tuh petunjuk-petunjuk SOP tentang penggunaan alat-alat praktek seperti teaching aid gitu ya. Nah itu kan bisa dibaca gitu ya. Kemudian harusnya mahasiswa itu dibaca ya. Walaupun mungkin masih banyak yang masih nge-skip gitu ya. Nah jadi untuk memastikannya adalah ya pertama ya dosen matkul itu sendiri harus mengingatkan terus-menerus begitu ya. Karena kalau secara dari administrasi Ketua Lab sudah membuat SOP mengenai semuanya ya, mengenai penggunaan alat praktek, kemudian penggunaan fasilitas praktek gitu ya, ataupun operasi atau kegiatan yang dilakukan di lab ketika kegiatan praktek gitu ya. Seperti kan sudah ada tuh ketentuan-ketentuannya, mulai dari pakaian gitu ya, sepatu, kemudian dan lain-lain gitu ya. Barang-barang disimpan di locker, kemudian dan lain-lain gitu. Bagaimana proses peminjaman dan pengembalian alat gitu ya. Nah setelah fasilitas itu sudah diketahui, masuk ke kegiatan belajar mengajar kan itu ada job sheet tuh. Nah di job sheet itu kan biasanya ada petunjuk praktikum. Kalau kalian pernah baca gitu ya, ada tuh petunjuk praktikum. Itu biasanya ada SOP penggunaan teaching aid-nya gitu. Jadi dari lab sendiri udah menyediakan untuk sudah ya. Walaupun mungkin beberapa modul ada yang masih belum
Karena kan masih proses pengembangan gitu ya. Jadi SPO-nya belum selesai gitu ya. Tapi kalau untuk yang selama ini dipakai saya sudah nerima dari Caleb sebelumnya gitu ya, mengenai SOP ya ada gitu, seperti itu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Mas, kalau dari Mas Saurasa sendiri bagaimana Mas menanggapi situasi darurat di laboratorium gitu Mas misalnya? Alhamdulillah kalau sejauh ini kan belum menemukan ya kejadian yang darurat. Ya kalau ketika saat itu kondisinya saya ada di ruangan gitu ya. Yang pertama berarti kan kita harus menjauhkan dulu kalau misalkan itu bisa merembet ke peserta didik yang lain gitu ya. Itu mensterilkan dulu ruangan begitu ya. Minimal mengurangi mengurangi korban gitu ya kalau misalkan ada kejadian yang misalkan buruk lah gitu ya. Berarti kan kita harus mensterilkan dulu ruangan gitu ya, mengeluarkan peserta didik yang lain. Kalaupun misalkan sudah ada korban, kita observasi dulu gitu ya, tindakan apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Jangan sampai kan ada beberapa penanganan gawat darurat ya. Nah, itu kan tidak harus langsung digotong, kan ada penanganan yang lain gitu ya untuk yang P3K itu. Nah itu kalau misalkan setelah observasi kita sudah tahu gitu tindakan yang akan kita lakukan seperti apa, ya selanjutnya kita menghubungi pihak-pihak yang berwenang gitu ya, mulai dari mungkin dari di pihak-pihak di UKS gitu atau di sini kan ada ya di Polman UKS ruangan first aid ya ada ya. Ya, betul. Tapi kalau misalkan ringan gitu kan kita bisa minta first aid di jurusan juga udah ada kan. Nah itu kan kalau misalkan ringan gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah berat kan berarti tentunya pasti ada step-step yang harus kita kita observasi dulu baru kita ambil tindakan seperti apa gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Mas, apa tindakan yang diambil untuk mengelola resiko potensi yang terkait dengan penggunaan alat dan peralatan laboratorium praktikum ini Mas? Penggunaan alat ya? Iya. Itu pertama tadi ya pakaian ya kalau misalkan karena kalau di AE di lab mikro itu jarang ya untuk yang alat berat gitu ya, jarang. Paling untuk meminimalkan itu adalah seperti dan kegiatannya pun kan jarang solder menyolder juga enggak ya. Ya paling tentang pengetahuan polaritas gitu ya, kayak tegangan, short circuit atau over voltage atau over current seperti itu mungkin ya. Dan kalaupun misalkan terjadi hal seperti itu ya, yang pertama adalah mungkin bisa langsung close dulu atau ya matikan dulu lah sumber listrik gitu ya. Karena kan yang biasanya terjadi itulah kalau di lab mikro itu ya. Jarang kalau untuk dari kesalahan kerja untuk alat berat sih jarang ya. Kebanyakan yaitu paling over voltage, over current gitu, atau short circuit gitu, atau sama ini mungkin ya pemahaman rangkaian dari mahasiswa juga ya, maksudnya pembacaan skematik gitu ya. Oh, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak ya, memastikan bisa lewat simulasi dulu misalkan ya, simulasi dulu baru dipraktekkan di di teaching end gitu ya. Karena banyak ya. Biasanya sih di modul ada simulasi dulu, baru dipraktikkan. Walaupun masih ada sih kalau misalkan kesalahan gitu ya. Dan mungkin ada dari penggunaan kabel jumper juga mungkin ya, diklasifikasikan mana yang untuk input, mana yang untuk output, mana yang untuk tegangan gitu ya. Karena kadang kita asal ada kabel aja, mau tegangan, mau input, mau output, warnanya sama aja gitu kan. Nah, seharusnya dipahami juga oleh mahasiswa itu bahwa adanya kabel itu berwarna-warni itu fungsinya adalah untuk membedakan mana itu input, mana itu output, mana juga untuk sumber tegangan atau sumber arus gitu ya, seperti itu.
Terus kalau untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari Mas Rosa sendiri, apakah ada pelatihan terkait K3 sendiri atau penanganan kesehatan untuk pekerjaan teknik? Untuk mahasiswa atau dosen? Untuk mahasiswa, Mas. Untuk mahasiswa seharusnya ada ya. Tapi kalau untuk mahasiswa harusnya ada lah banyak ya untuk K3 dan itu. Tapi saya juga belum tahu ya. Tapi kalau untuk dosen itu setiap tahun ada. Setiap tahun ada untuk pelatihan K3 itu setiap tahun ada. Salah satunya ya Mas Abi pernah, kemudian Mas Harits juga pernah gitu ya. Gitu. Kalau untuk mahasiswa harusnya banyak ya. Mau di Polman atau di luar Polman harusnya banyak gitu mengenai K3 itu. Ataupun di mata kuliah juga ada ya. Ada ya. Ya itu mungkin ya. Tapi kalau pelatihan di luar harusnya banyak ya tentang K3 itu. Karena safety engineer juga ada itu sebenarnya pekerjaan seperti itu. Tapi dari pihak laboratorium sudah memberikan pelatihan atau pengenalan K3 kepada mahasiswa-mahasiswanya atau tidak? Kalau lab sendiri saya karena baru ya, saya belum tahu gitu. Karena masih dari per November saya menggantikan Mas Abi itu. Jadi kalau pelatihan K3 di lab itu saya masih belum terlalu banyak tahu sih. Berarti untuk menanganinya K3-nya harus benar-benar memahami prosedur-prosedur yang ada di sana juga ya Mas? Ya, buat minimalisir. Minimalisir itu harus tahu dulu karakteristik peralatan yang ada di sana gitu ya. Ya terutama teaching aid karena itu yang sering dipakai oleh mahasiswa gitu ya. Dan itu kalau rusak juga nanti menghambat kegiatan praktikum mahasiswa lain gitu ya. Nah, jadi pengetahuan mengenai polaritas, kemudian karakteristik komponen gitu ya. Ini inputnya berapa, kemudian apakah arusnya besar atau tidak gitu, overcurrent atau enggak gitu kan. Tiap sensor itu kan punya karakteristik. Dia maksimal bisa menerima arus itu berapa. Gitu. Nah, itu harus dipahami. Kemudian tadi penggunaan jumper kabel itu kalau bisa dibedakan gitu ya. Gitu. Dan ini juga sih kesadaran diri sendiri akan kebersihan ya. Kadang banyak juga saya lihat harus diingatkan gitu seperti kabel jumper yang berantakan di lantai gitu ya. Walaupun 1-2 gitu ya. Tapi kan kalau bisa gitu ada yang melihat dibersihkan lah, dirapihkan gitu. Walaupun tidak banyak gitu, hanya 1-2, tapi kan itu juga penting gitu ya. Hal yang kecil itu penting. Jadi bagaimana melibatkan dosen pengajar dan asisten laboratorium memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ada di lab kayak gitu. Kalau menurut saya sih harusnya dosen dan asistennya itu ya harus rajin setiap awal kegiatan praktikum itu mengingatkan SOP, kemudian mengingatkan cara penggunaan gitu ya, kayak yang ada di modul praktikum atau di job sheet gitu ya. Itu diingatkan lagi, dibacakan setiap kegiatan awal praktikum. Dan ketika evaluasi kegiatan praktikum pun harusnya baik itu asisten atau dosen atau biasanya kan asisten ya. Asisten harusnya mengevaluasi lagi, terus mengecek lagi ketika awal praktikum kondisinya seperti apa, akhir praktikum juga kondisinya seperti apa gitu. Biar tahu apa saja yang terjadi hari itu gitu ya. Jika ada kerusakan atau apa gitu. Buat untuk bahan evaluasi juga ya. Bahan evaluasi juga gitu. Harusnya pemberian atau reminder gitu ya, penggunaan SOP dan lain-lain itu di awal dan di akhir gitu. Betul. Harusnya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Mas, kan kalau di lab tuh pasti banyak barang. Nah, kalau dari Mas sendiri langkah-langkah apa gitu Mas yang Mas ambil untuk memelihara dan mengecek keamanan dari alat tersebut gitu Mas? Yang pertama kemarin saya sudah, karena baru ya, kemarin sudah mengklasifikasikan barang-barang yang sekiranya sering dipakai dan sudah tidak terlalu sering dipakai begitu ya. Nah, itu yang pertama. Kan ada lemari-lemari juga ya. Walaupun ada beberapa yang kuncinya ini ya kehilang gitu ya. Nah, jadi itu saya sudah mulai concern ke itu kunci sudah yang
terutama yang bukan di dekat ruangan dosen gitu ya, tapi yang di luar itu sudah bisa terkunci gitu ya, sudah bisa terkunci, kemudian sudah dirapihkan dan selalu dirajin di event ya, di event di mana komponen mana yang masih bagus, mana yang sudah rusak gitu ya, dan kalau rusak itu pun pembuangannya tuh kadang yang menjadi bingung itu adalah ketika barangnya rusak tuh karena ini barang-barang elektronik gitu ya, itu kan limbah elektronik gitu ya, itu kita harus pikirkan juga itu membuangnya kemana gitu ya. Nah itu ya walaupun ini masih dalam program kerja saya juga gitu ya, inginnya ya nanti menambah storage gitu ya, karena sekarang itu kayak Teaching Aid itu lemari ini belum disimpan di lemari tertutup begitulah, betul. masih di luar lah gitu, walaupun pakai koper gitu ya, tapi kan masih di luar gitu. Ya masih inilah. Kalau saya sih pengennya nanti ada storage khusus lah gitu ya. Tambah juga karena space-nya juga agak sempit ya, jadi ya memang harus dimaksimalkan karena ini yang udah nggak kepake, misalkan kita bisa pindahkan ke tempat lain gitu kan, kita bisa masukkan komponen-komponen lain gitu. Ya sedikit-sedikit. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengkomunikasikan informasi terkait K3 kepada peserta praktikum secara efektif? Secara efektif, kalau secara efektif sih sebenarnya dengan tetap mengingatkan setiap kegiatan praktikum. Karena kalau ya dengan apel pagi pun kan setiap apel juga kan itu selalu mengingatkan K3 gitu, walaupun karena itu memang apa ya, K3 itu tidak selalu kita selalu sadar gitu akan K3 ya. Ada kalanya kita pun ceroboh begitu ya. Ya makanya ya mungkin efektifnya setiap hari ya, tadi setiap awal kegiatan, akhir kegiatan, akhir kegiatan. Karena itu penting itu tentang keberlangsungan kegiatan gitu, biar terjadi secara lancar gitu ya. Ya walaupun masih banyak kekurangan lah pada realisasinya begitu ya. Ya pertama yang harus dibangun adalah kesadaran diri sendiri tentang K3 gitu ya, dari apalagi sudah sekarang mata kuliah K3. Nah itu harus ditanamkan benar-benar gitu ya pengetahuan K3-nya, karena itu bukan hanya teori saja gitu. Itu sangat penting apalagi kalau sudah di industri gitu ya. Nah itu benar-benar harus diterapkan K3-nya gitu. Nggak hanya formalitas gitu ya. Itu harus ditanamkan juga keselamatannya itu. Apalagi kalau misalkan seperti dunia industri itu kan banyak zat-zat gitu ya. Nah kadang-kadang kita juga nggak aware gitu. Banyak yang nantinya ya jangka panjang atau jangka pendek efeknya gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan juga gitu. Baik Mas, semua pertanyaan sudah terjawab dan saya ucapkan Terima kasih banyak Sama-sama. atas informasi dan kesempatannya. Ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kami di sini berempat ingin melakukan sebuah wawancara tentang K3. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Dari saya Fahri Akbar Alfandi, biasa dipanggil Fahri. Nama saya Firma Dila Soleh, biasa dipanggil Firma, Pak. Ya. Nama saya Hasbuna Nasoro, biasa dipanggil Bunda, Pak. Ya. Saya Azhar Judul Rahman, biasa dipanggil Azhar. Ya. Mungkin kita pertanyaannya itu yang umum dan khusus saja ya Pak ya. Boleh. Mungkin bisa langsung aja dari pertanyaan pertama tentang K3, yaitu apakah terdapat jalur evakuasi yang jelas dan tertata dengan baik di dalam sebuah mall ini Jogja. Ya sekalian perkenalan ya. Nama saya di sini Daniel Kurniawan Kurdian. Di sini saya jabatannya Chief General Affair. Tugasnya itu kalau Chief General Affair memastikan sarana prasarana gedung itu berfungsi baik ya. Lift, eskalator, lampu, jalan, sarana penunjang alat jual, AC, lalu dengan lingkungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, polisian, tentara, preman-preman di sekitar toko, instansi pemerintah, instansi swasta, lingkungan-lingkungan yang berhubungan sama retail. Tugas saya gitu, nyambung ke tadi kan pertanyaannya tentang ada jalur evakuasi. Memang gedung ini didesain ada jalur evakuasinya. Di sudut sebelah sana itu ada pintu merah. Di setiap gedung itu aturan dari pemerintah itu wajib ada, baik gedung besar, hotel, kantor pemerintah juga wajib ada pintu evakuasi. Itu udah standar. Nanti kalau diperiksa sama pemerintah, kalau belum ada jalur evakuasi itu bisa kena sanksi gitu. Nah kalau kami di sini memastikan pada saat bencana itu teman-teman kan tadi saya ceritain ada lantai 1, 2, 3 supaya nggak numpuk, kan pintunya cuma satu jalur evakuasinya. Gimana caranya mereka turun ke bawah itu harus selamat juga kan. Misalkan dalam kebakaran lantai 1 itu harus kemana, lantai 2, nah kita atur itu. Lantai 1 ke tangga darurat karyawan lewat tangga manual, lantai 2 baru boleh ke pintu evakuasi, lantai 3 ke tangga lagi, jadi selang-seling gitu supaya nggak terjadi penumpukan. Nah mereka dibekali itu setiap Rabu belajar supaya ingat, oh saya lantai 1, kalau saya kabur lewat dalam keadaan darurat saya harus lewat tangga sini gitu, tangga karyawan, tangga manual. Saya mah lantai 2, berarti bukan ke sini, ke tangga darurat. Saya mah lantai 3 mah saya ke tangga konsumen ke sebelah sana. Jadi disebar titiknya, tapi titik kumpulnya kita udah siapkan di 4 sudut. Ada di Jalan Dewi Sartika, itu dekat pas masuk tadi, teman-teman mungkin masuk dari sana ada tulisan titik kumpul. Di sebelah sana juga ada, di ujung sana ada, di sebelah sini ada. Nah itu kita kemas supaya nggak terjadi penumpukan pada saat keluar. Jadi kalau di kita, kembali ke pertanyaan tadi, jalur evakuasi ada, kemudian di setiap lantai juga mereka dibekali pemahaman dan diingatkan terus supaya pada saat kejadian itu saya ke lantai ini ke sana, ini ke sini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dilanjut pertanyaannya. Pak, boleh bertanya, apakah personal keamanan dan petugas pemadam kebakaran terlatih dengan baik untuk menghadapi situasi darurat? Nah untuk yang menyambung ke ini lagi berarti ya, lebih detail lagi. Tim siaga itu sebutnya. Tadi yang apa? Tim siaga ya? Iya betul Pak. Di kita itu dibentuk tim-tim kecil. Di lantai 1 ada juga, di lantai 2 ada juga. Kurang lebih formasinya kayak gini. Ada yang fokus ke api, ada yang ke aset, ada yang ke logistik, ke evakuasi, P3K,
Nah yang fokus ke api ini ada ininya, ada trainingnya. Trainingnya itu sama dilakukannya di Rabu Belajar. Jadi teman-teman yang tim kecil ini Iya Pak. tim yang kecil ini dibikin simulasi. Misalkan ada kompornya tuh dikasih api kayak kebakaran, itu diperagakan di doa pagi. Nah sama tim kecil pakai apar kecil gitu. Nah itu kurang lebih training kita setiap Rabu Belajar seperti itu. Di setiap lantai itu dikasih kayak pendidikan ya, kayak gitulah untuk yang api gitu. Untuk keamanan pakaian seperti ini tersedia juga setiap lantai. Ada. Jadi sudah komplit semua ya untuk K3 ini. Sebenarnya banyak ini ya, kayak aset gitu. Aset tugasnya apa? Ini arsip-arsip yang penting itu bagian aset. Misalkan di berangkas kalau terjadi bencana uangnya diambil, arsip-arsip yang penting diambil, turun dibawa disimpan di sana. Jadi batuk. Apalagi? Kalau untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kalau untuk misalnya contohnya nih peralatan pemadam kebakaran atau alat bantu evakuasi yang lain, itu kira-kira distribusinya udah secara menyeluruh belum kalau buat di jam-jam? Oh ada. Untuk penempatan alat pemadam udah disebar di setiap lantai. Kayak di sini ada, kayak gini ada. Di lantai 1 ada, lantai 2, 3. Ruang kesehatan juga ada di ujung di sana. Nanti kita lihat di sana. Ada oksigen juga. Kan suka ada yang pingsan. Termasuk untuk customer Pak. Betul. Jadi harusnya sih ada kotak P3K di sini, di sana juga ada tuh. Itu ruang personal ya. Di setiap ruangan ada kotak P3K. Di ruangan security, ruangan kebersihan, parkir ada. Setiap lantai wajib ada. Karena nggak hanya karyawan aja, konsumen juga banyak. Jadi kalau nggak dibekalin training nanti panik. Dan bisa komplain juga kan. Kenapa saya jatuh, mau nggak diobatin? Selanjutnya Pak, kalau di gedung ini dibekali ini nggak Pak, kayak sensor pendeteksi gas atau api gitu, asap dan lain-lain? Ada. Di ruang gas sentral itu ada sensor bau ya. Kalau gasnya bocor itu ntar dia bunyi. Itu ada di lantai 5. Sini ada 3 lokasi gas sentral. Gas sentral. Ada indikator ya. Supaya aman. Kayak smoke detector kayak gitu ada di setiap lantai. Itu di ruangan personalnya aja yang kecil ada itu. Ada apa namanya? Sprinkler. Jadi kalau ada api kan sprinklernya pecah, keluar air. Nah, sini juga. Kalau untuk maintenance di aset-aset K3 ini Pak, ada maintenance rutin tahunan kah atau bulanan gitu? Kalau harian sama satpam. Harian. Jadi kayak gini dicek sampai sekalian dibersihin gitu. Cek expirednya, ininya bagus nggak? Itu tiap hari. Tiap hari. Wajib satpam. Jadi satpam juga supaya terlatih gesit. Tiap pagi itu jam 6 bawa itu satu. Dia lari itu dari bawah
dari lobi yang di situ sampai ke lantai 6. Tujuannya supaya apa? Satu, mau olahraga. Kedua juga pada saat ada bencana gitu, dia udah terbiasa gitu, kayak bawa gelas gitu. Kalau nggak dibentuk dari awal kan nanti lumayan lah bawa itu kalau nggak biasa. Apalagi lari lewat tangga gitu. Nah itu saya hitung dari bawah ke atas itu berapa menit. Itu wajib di bawah 5 menit paling 3 menit lah. Itu tiap pagi dilaporin di grup toko gitu. Sebelum buka toko kan jam 9, terus satpam tuh jam 6 udah ada. Nah, jam 6 olahraganya gitu, lari. Bawa itu satu, yang cewek juga sama terus Oh, disamaratakan Pak. rata-rata ya. Supaya ya itu tadi kondisi darurat Kebiasaan. biasa. Bentar ya. Halo ya. Apa? Nanti nelfon lagi ya tuh. Lagi ini wawancara. Ya. Ada lagi pertanyaan? Paling untuk pertanyaan terakhir kayaknya. Boleh? Untuk tadi jalur darurat atau jalur evakuasi itu sendiri didesain dengan khusus nggak Pak untuk seperti memudahkan evakuasi, seperti penempatan barang di area evakuasi gitu, ada ini nggak khususnya? Kalau jalur evakuasi itu nggak boleh ada barang, Oh, oke. jadi harus clear ya, harus kosong, bersih, terus si udaranya juga berfungsi, karena ada apa, exhaust. Jadi kalau di sini berasap, kalau udah masuk situ tutup, exhaustnya sendiri jalan, terus supaya ada udara buat orang yang mau melarikan diri dari gedung, harusnya berfungsi. Angin, ruangannya kan kedap, nggak ada udara masuk dari luar. Tujuannya supaya asapnya nggak masuk. Kalau untuk keadaan non darurat nih Pak, untuk jalur evakuasi sendiri bisa digunakan nggak untuk oleh customer atau? Oh, nggak boleh. Nggak boleh Pak. Jadi, Itu memang khusus sendiri sih. Di setiap lantai itu di pojok, kan kalau di hotel juga suka ada di pojok ya, di mall, pernah lihat ya. Harusnya mah nggak boleh dipakai umum. Berarti memang khusus untuk emergency gitu. Kecuali yang nyuri gitu kan. Kurang lebih sih kalau ininya mah kayak gini. Kenapa saya setting gini? Supaya pas keadaan darurat tuh ada yang mandu gitu. Pas. Misalkan shift pagi, kita yang bertugas. Saya di API, kamu di aset, logistik, evakuasi ketika pas kondisi darurat itu. Misalkan jam segini nih, jam 12, kita yang harusnya inisiatornya. Saya di mana? Oh, lantai basement. Ya udah, tanggung jawab basement itu saya. Saya harus tahu orang-orang sini berapa jumlahnya. Pas kejadian kan harus dihitung nanti. Oh sih kurang, baliknya di mana? Lantai lain sama, beda lagi. Nah nanti pas di bawah baru aja di collect. Jadi macam-macam juga kalau bencana kebakaran, nanti kita semua harus keluar gedung kan. Keluar gedung, benar-benar keluar. Kalau bencana huru-hara, kita nggak boleh keluar gedung. Tujuannya kan orang mau menyerang toko kita ngumpulnya di bawah, di basement. Tapi semua ditutup gitu pagarnya. Basement di sini kalau huru-hara. Kalau gempa bumi harus keluar. Gempa bumi kebakaran harus keluar gedung. Kalau huru-hara nggak boleh di sini. Ya. Kalau bencana teknis gitu kayak kejepit eskalator. Kejepitnya di mana? Di lantai 2. Oh berarti
tim yang lantai 2 yang bertugas gitu. Kemana, bawa ke rumah sakit atau diobatin di sini, ya mereka aja lantai 2. Cuman pasti lapor ke kita gitu, ke saya pimpinannya di sini. Ada lagi di lantai 6, lantai 6. Jadi perannya dibagi-bagi supaya nggak pusing gitu kan. Kalau sendiri sok kebayang Iya betul. lagi makan, aduh ya kejadian di lantai 6 ke situ, tiluk aja deh, akan fokus makanya dibagi-bagi. Nanti tim yang ini juga ada lagi saya, misalkan saya tim api, saya punya anak buah lagi. Jadi ada contohnya gitu. Ada, misalkan saya di lantai ini nih bagian api, di sini ada tim parkir, tim kebersihan, tim keamanan, tim umum, sama tim admin, ada sama tim receiving di sana. Itu dibagi lagi. Kalau kejadiannya di receiving berarti tim sana yang fokus. Kalau kejadiannya di tim keamanan yang langsung ke penanganan pertama gitu. Kecuali apinya udah gede baru ke damkar gitu. Jadi dibagi-bagi lagi supaya nggak pusing gitu. Kalau orangnya banyak, gedungnya gede. Mungkin di toko lain atau tempat lain yang gedungnya selantai ya bisa sendiri gitu atau seginian. Di sini mah kalau dikumpulin mah 1.000 orang. Evakuasi semuanya ini alat-alat standar supaya kelihatan ada rompi, ada bendera, ada toa buat ayo kesini. Kalau fungsi dari bendera itu sendiri buat apa ya? Karena di lapangan gabung sama konsumen kan di sini, jadi supaya ini gitu mengarahkan. Kesini. Misalkan saya udah pakai rompi, udah bawa bendera, udah pakai topi. Sebelah sini Pak. Jadi orang mah terakhir, nama penyelamatan mah nggak boleh duluan kabur. Memastikan ini gitulah, guide-nya lah. Udah di bawah, nanti baris lagi. Ini lantai ini siapa yang belum turun? Di absen gitu. Oh ini belum turun, nah itu dicek lagi. Kalau simulasi sebulan sekali. Sebulan. Itu ketika jam kerja apa? Sebelum buka. Sebelum Misalkan indikatornya ada lagi nanti. Di kita kan ada CSO, Customer Service Officer, pada saat terjadi bencana kebakaran. Musiknya apa beda? Style musik? Ini setel musik. Style musik. Kalau kebakaran kecil mah mau beja-beja gitu. Kalau kebakaran gede kita ada musik khusus. Kalau gempa bumi mah gak ada musik-musiknya, langsung just ya. Khawatir juga ya Pak. Nah, kalau huru hara kan ada ininya juga, ada turunannya lagi. Kalau huru haranya masih jauh, misalkan di gedung sate, dari sini ke gedung sate ada 10 kilo ya. Isi 10 kilo kita musiknya yang misalkan lagu Afgan. Dengar lagu itu tim kita mah udah kayak naonnya. Jadi semacam kode gitu. Kode gitu. Kenapa dibuat gitu supaya nggak panik. Konsumen juga nggak panik, nggak tahu gitu. Padahal kitanya udah siap-siap gitu. Udah pakai rompi, udah pakai apa. Jadi ada waktu. Tujuannya supaya karyawan turun ke sini, tapi nggak keluar gitu. Sama konsumen berarti. Kalau huru hara mah ditutup toko, gerbang ditutup, orang di dalam. Kalau kebakaran kita harus keluar, gempa harus keluar. Kalau huru hara mah di dalam. Masuk konsumen juga berarti Pak. Termasuk konsumen juga. Kalau keadaannya udah aman, setel lagu lagi. Lagu yang tenang gitu. Sama ada redaksinya gitu. Lagi pertanyaannya Ternyata pertanyaannya sudah udah kejawab semua ya.
sudah terjawab semua. Terima kasih banyak atas pertanyaannya dan informasinya juga. Kita mengucapkan banyak terima kasih juga Pak atas waktu Bapak telah memberikan informasi kepada kita juga dan memberikan kesempatan kita untuk bertanya mengenai jeda dan kepatihan ini. Mungkin ditutup aja Pak. Ya. Bila Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita berusaha untuk kurang lebih ini cuman setiap ini kan selalu update ini yang 2018 kurang lebih lah inilah kita ini kita join kita itu dari sini ini teori-teori dan ini contoh udara gitu. Kok pernah terjadi juga Pak? Pernah update-nya di dalam kapannya. Jadi harus naik tangga evakuasi lantai 1, 2. Ini berharap akan beda lagi